yuwafi ni'amahu wa yukabi mazidah ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ila kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa antas somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum ighfir lana waghfir li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Faghfir lahum ya Allah, faghfir likulli junubihima bid dunya ila akhiri hayatina warfa darajata walidaina ya Allah. Wawasilahuma ya Allah, bidarihima ya Allah, fi alamil barzah warfa fi akhiratihima ya Allah ila jannatika naim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana pausih lana bidarina wa barik lana bi kulli rizqina. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab, ubsut ya Allah liman anfaqa bihajal majlis wa liman hadir bihajal majlis rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami'i gaibika bighairi minnati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ij'al lana waliman hadir bihajal majlis waliman anfaqa bihajal majlis nuran fi qulubina wa qulubihim nuran min nuri sayyidina Muhammad wa amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tatina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa fi asobina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izomina wa jildina nuran min nuri sayyidina Muhammad. Rabbana hablana ya Rabbana hablana quwwatan wa sultanan fid dunya wal akhirah waj'al lana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ausil ampusana ila ruhi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi hidup kita, makin kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi
Ibnu Ali Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Salam biblah, panjang umur mudah-mudahan pian. Lil Habib, lihormati Habib Faisal Al-Qab Habib Talib bin Syihab. Datang Jakarta Habib. Datang Jakarta biblah. Oke. Salam biblah, berdua biblah. Pin berdua bading kah? Oh, berdua bading. Saudaralah. Kemudian dihormati Lil Habib Hasan Al-Qab Habib Hussein Asegab Habib Abdurrahman Asegab lah Abdurrahman Habib Gozi. Makin tampan Habib Gozi ini. Makin tampan, tidak makin tua, tidak, makin tampan. Habib Gozi Al-Qab Habib Yahya Al-Idrus dan Habib Tiang Aras. Mana adakah? Habib Qadir Al-Hafsi. Salam biblah. Bahagia terus Habib nih, gembira kekuatannya. Kemudian Lil Habib Usman Al-Qab, kalau tidak salah lah, Habib Madun Bahsin lah, Masya Allah. Habib Abdullah Asegab lah. Salam Habib semuanya lah. Amin. Lihormati Kiai Haji Aryansah. Nah, duduk di sana samping Habib Usman. Nah, berkah. Beliau baru aja membuka majelis lah. Majelis apa namanya? Majelis Darul Mukminin, Darul Ummah. Kemudian Kiai Haji Maskuni lah, atau Husain, Muhammad Husain ngaran beliau. Kiai Haji Tarmiji dan Kiai Haji Mulyadi. Nah, alhamdulillah. Dan yang hadirin sekalian, mudah-mudahan para habaib dan para alim sekalian dan yang hadir di sini panjang umurnya. Allahumma tawil umurahum wasahih jasadahum wasabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum wa ilal jannati amin fi yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Waqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mata apabila atau ketika fatahalaka babal fahmi bil man'i, ketika Allah membukakan kepadamu pintu pemahaman bil man'i, tentang al-man'u atau al-man'i, bil man'i, tentang kenapa Allah menahanmu atas sesuatu hajatmu sehingga hajatmu belum juga tercapai atau terkabul. Adal man'u, penahanan itu kembali kepada ainal ata'i, yaitu engkau melihatnya sebagai sebuah pemberian. Jadi ditahan Allah, malah sebaliknya dipahami itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba yang hebat, kata saya. Maka bagaimana maksud beliau ini? Kita penting memahami ini. Bi'an fahimta anzalikal man'u rahimahu rahmatan minhu, ay rahmatan minallah. Bagaimana engkau menyikapi, memahami apa yang ditahan Allah dari hajat-hajatmu sehingga hajatmu belum juga tercapai, hajatmu belum terkabul, itu justru adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kamu melihat seperti itu? Kalau dulu dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan suhudur rahmah, memandang segala sesuatu rahmat. Apakah sifatnya bencana atau tidak? Itu rahmat, kata beliau. Nah, kalau sini sekarang Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan orang yang hebat itu, kata beliau, orang yang sudah pada titik khawas, sudah istimewa di sisi Allah, ialah memandang apa yang ditahan, tidak mendapatkan sesuatu, justru itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Walaula annahu ya'lamu annahu khair laka minal ata'i ma anjalahu bika adal man'i atau adal man'u. Kembali kepada pengertian al-man'u,
yaitu dia mengetahui sesuatu kebaikan di balik sesuatu itu. Aisara ainul ato, itulah yang dimaksud dengan kenyataan berbalik, bahwasanya pengertiannya tidak lain adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Iqazul Himam, beliau Syekh Ajibah, Iqazul Himam, Syekh Ajibah mengisahkan tentang mengisyaratkan sebuah ayat Al-Qur'anul Karim. Ayatnya berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asya'an takrahu say'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi antakrahu say'an, engkau benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu justru baik bagi kamu. Ini firman Tuhan. Wa asya'an tuhibbu syai'an, boleh jadi engkau menyukai sesuatu itu. Seorang gadis yang ingin dikawini, kamu suka sekali kepada gadis itu, ingin mengawininya. Wa huwa syarrul lakum, justru itu buruk bagimu, sehingga Allah menahanmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui sama sekali. Nah, karena itu Syekh Abil Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu, Syekh As-Sajili atau yang disebut dengan Abul Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah, pernah berdoa, Allahumma inna qad ajazna an daf'id darri an ampusina. Ya Allah, sungguh aku lemah, kami lemah ya Allah. Bahkan kami lemah daripada menolak kemudaratan pada diri kami sendiri, kami tidak tahu. Misalnya kita mau berjalan, mau ke pasar, beli sandal aja Bipai. Sandal ini sudah rusak, jadi mau beli sandal ke pasar. Tiba-tiba ada tamu datang, teman kita, nggak jadi ke pasar kita. Kenapa? Pak saya mah ada tamu kita kan? Ada tamu padahal sandal sudah rusak nih. Mau mengganti sandal, sudah aja duduk aja. Mungkin seorang hamba awam itu kecewa, tapi kalau hamba itu arif sudah tingkat kawas, setidaknya tingkat kawas, apalagi kawas ini tingkat kawas, dia tidak kecewa. Nah, Syekh As-Sajili menggambarkan dalam doanya, ya Allah, aku ini lemah, kami ini lemah ya Allah, bahkan menolak sesuatu yang mudarat bagi diri pun kami tidak tahu. Boleh jadi tadi mungkin kita ke pasar, tamu kita tadi itu mungkin tidak datang, tapi menjadi kita tertahan di rumah kita, itu justru kebaikan bagi kita. Boleh jadi kita ketika ke pasar kita tabrakan misalnya, kena mudarat kita di jalan, itu masalahnya. Makanya Pak Lui pernah berkisah, nah kisah Pak Lui ulang lah. Pak Lui ada melihat garbus, beli apa bib nang telinga tuh, korek telinga tuh aja tiger paloi. Pada tuanku aja paloi dulu gara-gara korek nih aja sidin mati. Oh, mana ada mati jar garbus bayu ngorek telinganya aja masa mati, apa hubungannya mati? Nanda percaya. Kayak apa kisahnya jar garbus. Dulu waktu ke pasar sidin beli itu corek telinga tuh, keasikan mengorek di jalanan, pas ke tengah jalan pas ditabrak mobil. Oh, itu kisahnya garbus. Kau tabrak mobil, Bibai. Palu ini muyak juga, Bibai. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan kita dalam mendidik anak kita pun kita tidak tahu apakah baik sesungguhnya atau tidak. Karena itu kita punya kelemahan, kata Syekh Sajili. Ya Allah, lindungi kami. Bahkan kami terhadap diri kami saja kami tidak tahu kemudaratan yang datang kepada diri kami, apalagi kemudaratan pada orang lain. Subhanallah. Min haitsu na'lamu bima na'lam. Bahkan terhadap apa yang kami ketahui maupun apalagi yang tidak kami ketahui. Yang kami ketahui saja belum tentu sempurna. Palui melihat mamanya masak lempeng, tahu lempeng lah? Kayak pizza tuh lempeng. Kalau di Banjar lempeng, kalau di apa nih? Di Jakarta sana pizza tuh ya lah. Nah, ini lempeng. Jadi jar paloi. Nyaman juga kah lempengnya nih dimakan nih? Jar paloi, nyaman juga kah lempengnya? Jadi jar mamanya, mama kan sebagai orang tua, mama mendidik anaknya.
Jangan tapi banyak komentar, rasai dulu jar mamanya. Oh ya aja Pak. Ya akhirnya Pak Lui tidak lagi komentar kan. Habis makan kan harusnya komentar. Perhatian makan. Bau apa nih aja? Pina nang kayak anu nih. Nang kayak apa nih aja? Dang. Iilah bau apa malah aja. Jar mamanya bau apa? Lui tahu main. Nang kayak bau tikus mati main nih di bawah rumah di anu nih di apa? Di mana nih? Di bawah meja nih kira ada tikus mati ini atau di bawah lemari kah kayaknya. Jangan tapi banyak komentar Maejar, coba lo ya. Rasai dulu Maejar. Baru melatih anak supaya jangan banyak komentar, langsung diturut anak, ternyata dituruti anak salah. Pas mamanya ngomong ada kayak bahwa itu tikus mati, sekalinya Pak Lui bicara Pak, jangan banyak komentar Maejar, rasai bang dulu Jar. Paham lah Bian lah. Yang nyata-nyata kita ketahui, kita tidak lemahnya kita ini. Syekh Ajibah mengisahkan sebuah cerita. Apabila itu dari patahalaka ayuhal marid, wahai para murid, ada tentang babal pahmi anhu fil man'i wa alimta ma fihi minasyarri wal khairi wa husnul nazari laka adal man fi haqqika huwa ainul ata wa misalu jalika kasobin ro'a ta'aman hasanan au halwa au asalan wa bihi sam wa abuhu alim. Seorang anak tidak tahu, seperti seorang anak mau makan racun. Jarsidin, seorang anak ada mau makan racun, karena anak tidak tahu, anak mau dimakannya bibay pada racun. Pada wa abuhu alim, tapi abahnya mengetahui bima pihi pakullama batasa sobi lijalika, maka tiba-tiba ayahnya karena melihat ditangkapnya oleh ayahnya bahwa itu ditahannya supaya anaknya jangan makan racun. Nah, kita ini seperti itu terhadap Tuhan sebenarnya. Banyak Allah tuh menahan diri kita karena Allah itu maha tahu. Kenapa aku nih begini-begini aja hidup menderita? Ujar istri Pak Lui, kenapa aku nih, andaikan aku tahu dulu tidak kawin sama Pak Lui. Wah, kenapa jadi tidak miskin hidup seperti ini? Ujar Pak Lui, maka semalam aku sudah pada sampaikan, aku tidak memiliki harta apa-apa, yang kumiliki hanya satu, cinta kepadamu. Ujar Pak Lui, merista semua nih, suami istri merista nih. Beriristaan ya bahasa Banjar tuh. Keluh mengaluh. Allah maha tahu kenapa engkau masih tetap miskin dalam keadaan sekarang, meskipun engkau sudah berikhtiar berusaha, sudah tepat sistemnya, tepat manajemennya, tepat rencananya tepat, fasilitasnya ada, situasinya mendukung, masih saja tidak berhasil. Tidak bisa. Kadang si anak melihat orang tuanya jual beras, anak ini, abah ini jual beras, pantas ujungannya beras ini sedikit, ujungannya paling dua buah aja pipet di kepala, lalu di belakang. Jaka abah nih berjual pais banyak ujungannya. Jarak anak nih. Atau anaknya melakukan reformasi, ayahnya jual beras, anaknya jual telur. Keuntungan telur tidak bisa diperkirakan, bisa melejit naik jalan anaknya, direncanakan. Ternyata apa? Lama-kelamaan anaknya juga tidak lebih kaya dari ayahnya, atau dengan kata lain pas-pas saja hidupnya sama. Allah menahan itu, ada sebab dibalik semua itu. Itu kisahnya tuh. Seperti ayah menahan si anaknya dari makan racun. Si Sobi, si anak kecil tadi tidak tahu bahwa makanan yang akan dimakannya adalah racun. Beda Pak Lui sama adingnya makan apa nih, makan obat nyamuk bibay. Pak Lui dilihatkan Pak Lui aja. Pak Lui-nya makan coklat. Melihat mama Pak Lui, Pak Lui kenapa tidak ditegur adik makan obat nyamuk?
Tahu melihat kata dia, melihat main tahu kata dia, tahu aja paloi. Ini paloi lah. Kenapa jadi tidak ditegur adiknya makan obat nyamuk? Kalau ulun tegur adik ulun makan obat nyamuk, pastinya minta coklat ulun. Tahu kalau paloi ini? Tahu tapi tidak ada kebaikan. Tahu makan obat nyamuk itu berbahaya bagi adiknya, tapi kepentingan pribadinya timbul. Kalau kutegur makan obat nyamuk, nih coklat satu-satunya di tanganku nih bisa diambil adikku nih. Iyalah. Tahu. Allah tidak seperti Paloi. Allah mengajarkan kebaikan kepadanya. Sebuah cerita lagi. Misal karajulin, seperti seseorang sana'a ta'aman zaidan wa amila bihi basokan wa muqatan wa qazaran. Ini mirip aja lah. Ini mirip aja ceritanya dengan pertama tadi. Kisahnya begini, ada orang memasak suatu masakan, anggaplah mie kuah. Mie kuah itu dicampurnya di mie kuah itu basokan wa muqatan, ada ingos dimasukkan situ, wa qajaran, yang kotor-kotor lah dimasukkan situ, apa-apalah yang ingos itu bib. Wa muqatan ini sesuatu yang tercampur baur, masuk ingos saya dahak disitulah. Wa qajaran, kotoran-kotoran masukkan situ, di macam-macamnya, lombok, ada juga yang baik-baik kan, sambal, dihidangkanlah di makanan itu kepada temannya. Liman la ya'rifuhu man ra'ahu walam ya'rif ma fihi batasat nafsahu ilaihi falau alima ma fihi ma batasat. Yang makan itu karena tidak tahu merasa enak aja terus ya. Yang tahu wah enak lebih. Dicampurnya ingus kayak apa? Mau lah makan biar. Ayo, pizza yang hebat, yang lezat tuh ada campur kita. Hingus akan masukkan situ, kira makan biar lah. Apa kabar? Nah, maka bergantung orang yang tadi tahu. Kalau dia tidak menegur, seperti Paloi. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu setiap detik menegur kita. Itulah kenapa sehingga ada banyak hajat kita tidak dikabulkan Allah. Nanti kalau aku kaya sugih, ku bangunkan masjid, ku bangunkan majelis taklim, ku biayai, ku honori para habaib semuaan. Misalnya kalau aku kaya katanya. Ternyata dia tidak kaya-kaya. Kenapa? Allah tahu kalau dia kaya nanti dia ahli maksiat, enggak jadi. Sebuah kisah lagi saya ajibah mengisahkan. Ulun ringkas saja di sini kisahnya. Di suatu kampung ada seorang arif, ini seorang tokoh, seorang arif. Bahasa Banjarnya tuan guru lah. Tuan guru. Suatu hari istrinya berkata, kalau orang Jawa Pak Le, ya lah Pak Le. Orang Jawa Pak Le gitu kan. Kalau bahasa Jawa kiai lah, kiai. Tuan guru atau sebut aja Pak Le lah. Orang Hawas Ustad. Pak Le biar istri. Kenapa? Ayam kita mati. Iya kah? Alhamdulillah. Tenang aja Sidin. Alhamdulillah aja Sidin. Besoknya Pak Le, kambing kita matian. Nah, iya kah? Kambing matian. Tenang aja lah Sidin. Khair aja Sidin. Pokoknya khair. Bagus saja tuh. Bagus saja. Taib bagus. Pokoknya tadi telah mati ayam mati. Bahkan Sidin tidak marah. Istri Sidin marah. Kenapa jadi bapaknya ini tidak marah-marah? Ringkas kisah, mati semuanya segala hewan ternak di sana. Sapi mati, kambing mati, ayam dan hayam mati. Ayam dan hayam itu sama lah. Ternyata terjadi sebuah pembantaian waktu itu. Beberapa hari kemudian terjadi pembantaian. Ada orang membantai, di mana bila ada di rumah orang tuh bunyi ayam atau bunyi ternak, sapi sebagainya, orang itu dibunuh. Banyaklah di kampung itu dibunuh.
Dan selamatlah nang Pak Le yang punya ternak tadi yang sudah matian dulu, karena tidak ada bunyi. Yang ada bunyi batuk aja Pipai, tuan rumah. Nah, itu kisahnya dalam Sahih Ajibah. Maka begitulah ada hikmah di dalamnya. Bisakah kita melihat apa yang selama ini belum terkabulkan? Ada yang kepingin punya istri 2, tidak dikabul-kabulkan istrinya, makanya mau wasit harus ngakina kemana berjalan. Pipai, ujar istri Palu, silahkan ya beristri 2 lu ya, tinggal tunjuk pian. Oh, imung Palu, senang Palu dengan tinggal tunjuk aja lagi. Kisah Helan Garbus, bus jar aku diizinkan istriku apa jar Garbus, anu silahkan jajar tunjuk jar, bingin jar, silahkan ya tunjuk jar istriku jar, tinggal tunjuk aja jar, kawin jajar. Wah, jo Garbus dasar waluh bejarang juga kami loh ya. Kalau orang Banjar tuh menyebut bungol tuh waluh bejarang lah. Orang Banjar pernah dengar lah waluh bejarang. Waluh itu sudah lama dijarang pulang. Banyak benar. Itu lo ya Garbus tunjuk ikam tenan nih, tunjuknya lo ya, dipotong tuh tinggal tunjuk, artinya lo ya. Berarti istri kamu itu tidak mengizinkan untuk beristri lagi namanya. Nah, jangan tinggal tunjuk lah, bila istri tinggal tunjuk, hati-hati tuh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita dan bisa menahan nafsu gelora nafsu kita supaya terkendali dalam naungan hati nurani kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.